dia. Oke, kita lanjut. Nih ya, filosofi, saya ulang lagi. Filosofinya practice like play match. Play match like practice. Jadi kita berlatih harus sama seperti bertanding. Bertanding sama seperti berlatih. Sekarang kita lihat video ya. Kalau berlatih seperti apa? Jangan percaya sama omongannya Om Deddy. Bohongin Om Deddy nanti. Ya. Ini pelatih yang lagi sedang top di dunia. Djokovic, ya, Muratoglu, semua pakai analisa dia. Ini ahli statistik. Ya, namanya sama Craig O'Shaughnessy. Ini yang paling top di dunia sekarang. Masa nggak dipercaya? Kok percayanya sama expertnya Indonesia, saudaranya Peter. Ya, kalau saya ngomong ini katanya saya kontroversial katanya. Dari mana ilmu itu? Ya, ini baru ditemukan 2 tahun yang lalu ini kalau nggak salah ya. Waktu dia itu. Padahal saya sudah presentasikan ini tahun 2010 LT. Dari Martina waktu itu saya. Nah, ini dia orangnya namanya Craig O'Shaughnessy ya. Ini yang lagi top di dunia sekarang ini. I want you to think back to your last 12 months of tennis and think about you've walked off the court. And have you said to yourself, I just played great. My forehand was there, my backhand was there, I served really well, I came forward when I wanted to, and most importantly, I felt confident out there. I wasn't nervous, I wasn't choking, I wasn't tight, and it's not an easy thing to do. So think back to your last 12 months, how many times have you walked off the court and said to yourself, I was awesome today? Well, the last 2 days, for all of the people at the presentations that I've been giving, I've asked them that question. And quite often the answer, sometimes it's 0. Most of the time it's 2, but it's never ever more than 5. So if you play 50 matches in a year, 48 of those matches you're going to come off the court and be disappointed. If you're hoping for perfection, if you're hoping for your A game to turn up. The reality of tennis is it's not. You've typically got somebody on the other side of the court that is the same level as you, and their job is to make your life uncomfortable. So you really shouldn't be out there playing your best tennis because you've got a worthy opponent on the other side of the court that's making it. So it's very important to understand a couple of key concepts that go along with that. You are the second most important person on the tennis court. Don't go out there and think it's all about you. Look to the other side of the court, and your job, first and foremost, is to make your opponent play bad. Now, there's 3 ways to do that, or 3 ways that a point will end. They end with winners, they end with unforced errors, but most importantly, points end with forced errors. Now, a little bit of a problem when we look at the Pro Tour, we see the stat sheet and we see winners as a column, we see unforced errors as a column, but we don't have forcing errors as a column on the stat sheet, but it is in fact the #1 way a point ends. So if I tell you you should be forcing errors as the #1 way to finish points, your question to me should be, how do I force an error? I'm glad you asked. There are 8 ways to force an error. So we start with the court, and the first is consistency. Get the ball in. Again, Make one more ball than the opponent. And then we cut the court up with direction, so getting the ball left and right. And then it's depth, getting the ball very deep and also very short. And lastly, we have height. Get the ball up high to your opponent or also down low. We can't cut the court up anymore. So then we go to the ball. And the 2 elements there are spin and power. And the last 2 on our list today are court position. I step in on a second serve and pressure you. I step in and go to the net. I approach my volley. And lastly is time. I take away your time to prepare. So everybody likes, let's say it's 1.5 seconds to get ready and get the racket back and get the feet set, get the right spacing for the ball. But if you only give your opponent 1.3 seconds, it rushes that time and it forces a lot of errors.
So that, once again, gateways to force and error, consistency, direction, depth, height, spin, power, core position, and time. Out of those 8, if you were to practice one of them a little bit more than the other on the practice court, I want you to focus on depth. Get the ball deep. And what happens there, once the ball lands basically closer to the baseline and the service line, the opponent's got to make a decision. They like to normally take a nice big backswing on the ball that lands right about where I'm standing, right around the service line. You have time for that big backswing. But when the ball lands deep and it's coming up quickly, it's very difficult to time that ball with a bigger backswing. So the opponent's got to do one or two things. They've got to shorten and abbreviate their backswing, or they've got to move back. And typically, most players don't do either. So if you can get that ball deep, you're going to win a lot of points. So we understand forcing errors is number 1. Yesterday, we had a couple of 5-0 guys that we took out to the court for a match. Now, one of them, Sanad, was in the presentation, and we talked about rally width, and he knew these numbers going in. And when we look at rally width, this is a new stat in our sport. And it's so enlightening to understand that 70% of all points in tennis are in rally width of 0 to 4 shots. 70% it's 0 to 4, you serve, the return, the serve plus 1, and the return plus 1. 4 balls in, 2 shots for each player. A massive 70% of our sport. 20% is in 5 to 8, and only 10% is in 9 plus. So that automatically should start you thinking that, okay, if only 10% of all points are long, why am I spending 90% of my time on the practice court dedicated to something that only happens tennis? One of the key elements why I love to come to Congress is to affect your practice court, is to show you the analytics of the match and the reality of the match and help you reorganize your practice court. So when you go back to whatever state you're in here in the US, and even yesterday we had some people from outside, from overseas. When you go home, it's not about just rallying cross court and hitting 40 balls or hitting 100 balls in the court before you begin to practice. It's about elevating the serve and the return and the first 2 shots and doing all that in practice. So Sanada went out there and he played Andy, a couple of 5-0 guys, and we had the crowd out there to the side, and I was coaching both of them as we went along. And both of them knew that they should be consistent. Both of them knew they wanted to get into the point and play good tennis. And Sanada especially knew that a lot of the points naturally were going to be short. Well, the reality of their match, they played 34 points. We had it only for Boston recorded. And they played 34 points. 33 of the 34 points of these 2 gentlemen that are in 5-0 tennis only had a maximum of 3 shots. So they were either 0, which is a dive ball, 1, which is the serve went in and it was a return error, 2, which is the serve went in and then the return went in and we had an error. And we also had some 3-shot rallies. Serve went in, return went in, the serve plus 1 went in, and then we had an error. Oke, tak jelasin dulu. Ini dia ngomong 70-75% yang terjadi di dalam pertandingan tenis itu hanya 2-3-4 pukulan. Kalau 70-75% hanya 2-3-4 pukulan, pukulan apa itu? Dia bilang serving plus 1, returning plus 1. Oh, you go to the net approaching untuk menghalangi lawan, tekan lawan ke belakang, matiin dengan volley. Jadi you don't need to practice cross court down the line 40, 50, 100 times. Dia bilang that's useless. Why should you dedicate 90% of your time working on only 10% happening in a match? Kenapa kamu hanya yang terjadi kurang dari 10% kok kamu latihan yang itu? Cross-crossan 100 kali, 50 kali. Itu yang diomong sama dia. Ada pemain 5 orang pergi ke Jerman pertandingan tadi. Main 34 poin, 34 kali bertanding. Rata-rata cuma 2-3 pukulan. Hanya 1 yang dia 5 plus. Rally 5 kali lebih. Hanya 1 poin saja yang dia mainkan. Selebihnya cuma 2-3 pukulan saja. Itulah yang harus kamu latih. Nah, 2-3 pukulan itu apa isinya? Itu tadi. Dalam pertandingan tenis, pukulan apa yang banyak terjadi? Kamu jangan jawab ya, yang sudah sering itu.
Pukulan apa yang banyak terjadi dalam pertandingan? Rally, service. Kalau main tenis selalu ada service tidak? Selalu ada return tidak? Belum tentu. Kalau ace, jadi yang paling banyak pasti terjadi service. Ada rally tidak? Belum tentu. Kalau ace tidak tentu. Jadi yang paling banyak terjadi adalah service. Nomor 2, return. Nomor 3, macam-macam. Jadi yang paling penting di dalam berlatih tenis adalah service and return. Nah, berapa banyak kita melatih service and return? Sangat sedikit. Nah, ini tadi dia ngomong seperti itu, ya. Nah, untuk melatih itu kalau dalam permainan cuma 2, 3, 4 pukulan, apa isi 2, 3, 4 pukulan? Itu tadi dia ngomong. Mesti service yang bagus, kemudian dia service plus 1, approaching to the net, finishing with volley atau dengan smash. Nah, jadi pattern yang harus dia latih. Kalau tidak itu rally, ada kejadian rally itu cuma 10% saja dia bilang. Jadi sisanya itu maju ke net atau cuma service plus 1, returning plus 1. Itu yang harus dilatih. Nah, yang dilatih itu pattern of play. Pattern of play. Saya dulu juga tidak yakin apa iya dilatih begini bisa jagoan. Sama saya, pengertian saya konsistensi harus bisa berkali-kali. Salah itu. Ya, itu salah. Dan ini sudah dari tahun 2010 ini saya presentasikan. Ini saya dapat ini 2 tahun yang lalu ini waktu COVID pokoknya. Ya, itu intinya daripada video ini. Karena itu, ayo kita mulai beradaptasi. Percayalah, yakinlah ini pemain dunia ini semua, betul. Ini pemain-pemain top dunia siapa? Iya, ya siapa ini yang di Muratoglu yang bodoh? Sinta segala ini pakai dia semua ini. Ya, ini sekarang dipakai oleh pelatih-pelatih top dunia, pemain-pemain top dunia ini 45 ini sama dia semua statistiknya yang dipakai. Nasihatnya untuk berlatih apa? Ini dia. Ya. Oke, kita lanjut ya. Sudah. Jadi percaya ya dengan ilmu yang saya kasih ini. Jadi saya bukan bohong ini. Jadi yang dia presentasikan itu ya ilmu ini yang ada di buku saya ini, makalah ini. Nanti disingkat sama dia dalam omongannya dia. Ada pertanyaan sehubungan dengan ini? Nah, ini kalau tadi dilanjutkan dia ngomong, oh pelatihan ini untuk anak kecil, untuk siapa? Untuk cewek, untuk cowok? Semua sama. Mulai dari anak-anak kecil sampai intermediate sampai advance, putra putri semua sama, tidak ada bedanya berlatih, ya, tidak ada bedanya. Yang berbeda itu nanti pendekatan psikologi antara laki-laki dengan perempuan. Kalau dengan laki-laki kita bisa ngomong keras, kalau sama cewek ngomong keras nangis nanti, putus dia. Nah, secara psikologi berbeda. Kabur sendiri, sama dia kabur. Oke? Kita lanjut. Sorry. Nah, sekarang kita apa yang mesti diajarkan, bagaimana mengajarnya? Teaching and developing technique using global methods. Yang diomongin dia itu tadi global method. Game based approach itu global method. Ya. If you are trying to explain to your students how to hit or execute an efficient shot. Jadi kalau kita mau ngajarkan murid saya supaya pukulannya efisien, bagus, ya efisien. Efisien itu simple, economic. Jadi zaman dulu, wah saya punya murid, aduh, gak iso main lah, kacau, dirobah sulitnya setengah mati. Di love tenis itu diajari itu. Muter gak karuan. Ya, jadi kalau mau ngajarkan tenis yang simple, yang efisien, yang simple, economical, try to create easy to understand imagery. Cobalah membuat imagery, bayangan, gambaran yang mudah dipahami, mudah dimengerti, ya, easy to understand. Think of ways to inspire students. Kasih latihan yang bisa menginspire dia, yang bisa membangkitkan
Ya, anak-anak jadi semangat berlatihnya apa? Permainan seperti yang tadi video yang pertama kali ya, bermain with minimal direct instruction. Jadi tidak boleh dikasih tahu satu-satu pelatihnya. Minimal direct instruction. Tidak boleh banyak diinstruksi muridnya. Nah, kebanyakan orang tua senang kalau muridnya dikasih tahu, diomongin. Anaknya jadi bodoh kalau digituin sama pelatihnya. Karena hanya feedback saja yang boleh diberikan. Feedback itu tadi pertanyaan, kenapa kok kamu tadi begitu? Kenapa kok begini? Bukan kita memberitahu dia harus ini, harus itu. Tidak boleh. Anak-anak yang harus menjawab. Kalau jawabannya tidak cocok dengan jawaban kita berikan comparison. Ya, kita tawarkan, loh kok kamu seperti itu. Kalau saya seperti ini, mana kira-kira yang lebih efektif? Mana kira-kira yang lebih bagus? Dia berpikir, oh iya mesti gini. Nah itu. Jadi kita tugasnya menggiring dia menemukan jawabannya yang benar. Tidak boleh menunjukkan jawabannya yang benar. Itu yang disebut feedback. Ya. Ini minimal instruction. Yang keempat, use holistic method where all aspects come together to build broad variety of technique. Jadi pakailah holistic method. Holistic method itu semua jadi satu, teknik, taktik, fisik. Nah, kalau lari kan fisiknya dapat, ya footworknya dapat. Nah tidak boleh mati, pukulan 1, 2 tidak boleh mati. Dia berusaha konsentrasi untuk tidak mati. Itu mental. Konsentrasi itu bagian daripada mental. Ya. Itu. Nah, kalau anak selalu diingatkan itu, nanti mereka akan jadi bisa membangun variety of technique. Variasi yang kaya sekali, yang besar, banyak macam-macam tekniknya. Nanti kita demo di lapangan, bagaimana membangun teknik. Ya. Kalau yang belum pernah ikut saya nanti, wah ternyata begini, ternyata begini. Ini kan dolanan tok ini katanya. Iya, Priska itu dolanan sama saya dulu, saya dikomentari sama ibu-ibunya pemain, ciciknya pinter. Ini latihan apa ini? Kok ini? Orang tuanya digosok-gosok, belum marah, pindah-pindah. Oh, neng orang itu didrill, bagus kan? Tapi nggak dianggap sama orang tuanya Priska waktu itu. Apa latihannya? Nanti seperti kita nanti di lapangan. Akhirnya Players of the Year. Sekarang Priska nomor 1 ini Indonesia. Ya single nomor 1, kalah Aldila. Kalau double Aldila, kalau singlenya Priska. Ini jadi supaya teknik bisa broad, variety, kaya pukulan bermacam-macam. Jangan didikte, jangan harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Ya, biarkan saja, kasih tugas, dia kreatif, dia menciptakan sendiri nanti. Kalau ada kesalahan baru kita panggil dia, kamu tadi seperti ini. Tadi aturannya seperti apa? Jadi dia harus patuh pada aturan. Aturannya kita kasih tahu dulu misalnya. Oke, pukul panjang, pukul pendek. Ya, cross panjang, cross pendek, down the line misalnya. Itu forehand yang pada umumnya. Nanti suruh pendek, nggak bisa pendek panjang terus, disuruh panjang pendek, suruh pendek panjang. Nah, apa yang kurang bagus? Kenapa tidak bisa? Oh, mesti dipasangin target. Jadi anak harus mukul targetnya yang dipukul. Kalau pendek kok nggak bisa? Oke, sekarang di block drill dulu. Oke ya, dia dari sini mukul, cepat balik sini, kasih bola lagi, tapi selalu mukul pendek. Oh, begitu dia sudah bisa beberapa kali kena target pendek. Mulai jangan sama terus. Kalau sama terus dia tidak jadi bagus. Oke, sekarang sekali panjang, sekali pendek. Kalau sekali panjang, sekali pendek tidak bisa, harus 2 kali. Karena kalau dia gagal, berikutnya dia harus memperbaiki. Ya, ini pesannya Piotr Uniewski kemarin di Bali. Jadi kalau gagal, jangan terus langsung dirubah. Kasih kesempatan untuk memperbaiki kedua kali. Jadi misalnya silang pendek, mati, melatih. Oke, pendek lagi. Oh, masuk. Oke, sekarang panjang. Nah, gitu. Jadi ini bukan instruksi memberitahu tekniknya. Instruksinya cuma ke sini tujuannya. Nah, nanti akan jadi bagus. Kalau dia sudah bagus, tidak boleh di block drill lagi, tidak boleh di fit lagi. Sekarang mulai yang sana stroke. Kasih bola panjang. Kasih bola panjang, kapan pendek? Kalau bolanya gampang baru pendek. Nah, sekarang dia jadi mikir, kapan saya harus pendek, kapan saya harus panjang. Kapan pendek, kapan panjang? Nah, tadi kan saya ngomong kalau bola itu 1-2 meter di depan baseline, kita mukul pasti di belakang baseline. Harus panjang. Nah, ini sebelum berlatih anak-anak dikasih tahu. Kalau bola di sini tidak ada pilihan, harus panjang.
Jadi nanti dia kalau bola jatuh itu dia harus panjang. Tapi kalau bola itu jatuh di depan garis itu, nah ini boleh pendek. Boleh down the line, boleh pendek. Jadi easier. Specialty shot harus lebih easy. Ya, itu dia. Cara melatihnya seperti itu. Oke ya, jadi ini salah satu contoh. Banyak sekali. Ini yang dimaksud dengan latihan ini. Jadi pelatihnya harus pandai meng-create apa yang mesti diberikan, ya supaya menginspire dia, senang nanti anak-anak berlatih. Nanti saya tunjukkan di lapangan apa bermacam-macam. Tidak boleh banyak instruksi. Ada murid saya, waktu datang ke tempat saya, anaknya belum juara, tapi anak itu memang bagus. Ibunya marah. Ini Pak, gimana sih ini kok anak kita disuruh ke Om Deddy, pelatihnya cuma teriak-teriak doang di pinggir lapangan, sedangkep katanya. Kok sedangkep, kok bengok-bengok. Sekarang ampun-ampun sama saya, muji-muji saya, gak tak tinggal sama saya. Anaknya juara terus sekarang. 3 kali berturut-turut juara ya. Saya gak perlu dipuji dia, tenis gambar ya kok ceker colek. Makanya tak kirim ke kamu, bacain apa itu. Mana? Kalau kamu tenis ke tempat orang minta tolong, gak bayar. Lah kok kamu bisa nuntut itu loh? Apa hakmu itu apa menuntut? Minta lebih. Keponakanmu itu. Lu ora bayar, mangan dikeki lah kok nuntut. Ini loh. Tiketnya ini loh. Ya toh, keponakannya Pak Derajat itu gitu. Lo tau ponakan sampean Pak? Orang bayar ditaruh dia nuntut. Maling. Ini kejadian lagi. Sekarang ampun-ampun dia. Ngomong ke orang tua murid yang lain sampai Om Deddy terima kasih segala macam. Terus tinggal aku. Cuma orang begini ini ya. Supaya saya bantu anaknya bagus. Jadi saya mikir anaknya sebentar lagi saya juga pensiun sudah. Sebentar lagi pensiun sudah nggak mau tenis sebetulnya saya ini. Ansori aja ini loh. Om ini sudah apa nih armada ini. Saya tadinya sudah nggak mau. Udah capek. Istirahat minta setengah jam aja cuma 15 menit. Nah itu karena saking seringnya ikut ke KONI, ke Menpora, di KONI Menpora itu presenternya 10 gantian. Ya, habis presentasi wis lunga ya gak apa-apa ganti orang baru lagi aku menang. Kayak kemarin di mana di puncak 5 hari megap-megap saya hampir tewas. Wis tuwa. Oke, ini jelas ya. Ini terjemahannya ya, karena itu saya kasih terjemahan. Saya dimarahin sama Coach Wilson. Om Deddy ini baca begini gimana? Udah ngomong aja. Ya Coach Wilson pinter. Saya ngoceh dia tahu sudah nyerang. Coach Peter ini loh, saya ngoceh. Ya, oke. Jadi saya bikinkan makalah sedemikian rupa supaya mudah dimengerti. Kalau you rajin baca, pasti pinter. Tidak kalah dengan pelatih nasional untuk saya. Tidak kalah. Ya, pelatih-pelatih biar mantan juara kalau dia tidak belajar ini. Kaiso kalah sama Om Kentung itu boleh top KB. Selangkah lagi ini dia. Apa yang kurang? Kamu mesti top sama anak buahmu, mesti top, mesti loncat nanti. Sudah bagus semua. Itu jadi mesti sensible balance between training and competition. Harus sama. Berapa perbandingannya? Teko ini puncak. 1 to 2, 1 to 1, 1 to 2. 1 minggu berlatih, 1 minggu bertanding. 1 minggu berlatih, 2 minggu bertanding. Kalau sudah advance saya murid-muridmu. Jadi kalau di rumah tidak pernah di rumah bertanding, latihannya di pertandingan, training on the road. Yo, lari. Itu baru di puncak kemarin, bukan apa? Desember. September. Oh ya kamu panitianya kan itu. Ayo buka lagi. Development to performance komplit lengkap semua. Ya, ini ono mana, itu mana, apa ini? Ya. Wilson, senang. Tanya untuk yang nomor 1 itu ya. Apakah setiap kali memberikan
atau bisa lewat ya kan saya kasih sebelumnya efek mepet saya udah nggak mau. ya, saya memberikan contoh. Nanti abis ini ada itu empat disebut apa? Ada 2 meter itu biasanya untuk melaksanakan ini. Apa imagery yang dimaksud di sini? Apa ini sebentar lagi? Saya bentar lagi bagus. Belum selesai ya. Sudah ya? Tidak ada pertanyaan? Saya lanjut. Nah, ini pertanyaannya langsung dijawab Mas. There are 2 ways, for example, sebagai contohnya ada 2 untuk melaksanakan ini tadi, ya, to create easy to understand imagery. Think of ways to inspire your students with minimal instruction, direct instruction. Use holistic method where all aspects come together to give broad variety of technique. Ada 2 cara. Cara yang pertama disebut lateral thinking. What is lateral thinking? Yang kedua adalah analogi. Imagery semua ini, ya. Oke. Nah, ini dia. Satu, lateral thinking. What is lateral thinking? Lateral thinking is a method of solving problems using an indirect and creative approach via reasoning that is not immediately obvious. Ya, jadi lateral thinking itu adalah cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan pendekatan secara tidak langsung dan kreatif melalui penalaran dalam pelaksanaan teknis yang tidak nampak jelas akan langsung kelihatan. Tidak. Saya kasih contoh. Tadi dia pakai lateral thinking. Gimana anak-anak ini supaya bagus mukulnya? Pakai bola. Dia lempar. Ini loh, ini lateral thinking ini. Pakai cara lain supaya anak gampang menirukan. Imagery kan gampang dia menirukan gambarannya. Oh, makanya ini. Kalau mukul ke atas kan putar pinggangnya dari belakang ke depan. Ini putar belakang ke depan. Sama gerakannya. Jadi berpikir mencari cara lain dengan cara penalaran supaya gerakannya sama dan pasti tidak salah. Itu tadi contoh ya yang pertama kali. Itu lateral thinking. It involves idea that may not be obtainable using only traditional step by step. Kalau you kasih step by step tidak akan terjadi seperti ini putaran. Step by step, oke, kaki kiri maju, back swing, ini salah. Salah itu. Itu tadi salah, awas. You jangan ngajar gitu lagi. Ready position. 1, 2, draw. Tinggalkan itu. Saya masih lihat banyak itu di YouTube, Instagram saya di ini kasih screenshotnya dikirim ke saya. Om ini gimana? Lu ikut workshop aja sana, saya bilang. Capek jelasin itu. Ya, iya capek panjang kalau jelasin itu. Itu disebut traditional step by step. Ya, traditional step by step logic. Sudah ketinggalan itu. You kalau belajar tuh lama nggak bisa prestasi nanti. Gue itu buktinya prestasi tiap hari banyak. Senin sampai Minggu bermain terus. Itu yang juara-juara itu. Nah, Senin sampai Minggu dia berlatih 4 jam itu. Ponakan Benny di Benny. Wong Semarang. Nah, ayo. Latihan jam 2 sampai jam 6, jam 7 lagi mulai jare ini. Saya kira gak prestasi hilang kabeh. Kemarin ke saya orang tuanya, "Om gimana, Om?" "Mbok, saya kok melatihmu." Di sini nggak mau belajar. Saya dulu sudah ngomong kalau you berlatih seperti ini, ya cuma bagus di kelompok umur kecil. Mulai ke kelompok umur lebih gede, ketinggalan. Dicek sampai anak gue, sampai anak asuh yang sorry, yang dulu ondel-ondel guru ngopo-ngopo. Dulu dinyek-nyek kan bareng sama Maxi murid ini. Maxi sampai mandek gara-gara itu. Itu karena instan minta juara, dia juara. Murid saya belum apa-apa. Maxi sama Asam belum apa-apa di Bandung dia waktu itu. Saya ini belum kuali di sana. Baru 14 tahun, umur baru 12 tahun. Ya. Itu makanya hati-hati. Tidak perlu juara di kelompok 12 tahun. Kalau dia juara, ya dia hebat. Mentalnya pinter, anak itu pinter dan mentalnya bagus. Tapi developmentnya itu tadi apa? Broad variety of technique. Mengajarkan teknik yang banyak sekali. Ini sayang ini, Asam tidak datang. Kalau ada Asam, you bisa lihat nanti skillnya gimana. Lu kok gak juara? Oh iya, bukan skill itu, bukan
Juara itu bukan skill, salah satunya skill, tapi yang menentukan juara nomor 1 adalah mental 90%. Nomor 2 ininya cerdas, pintar, mentalnya elek, hilang semua. Jadi teknik apalagi sudah tidak ada apa-apa. Fisik apalagi kayak Panji. Wow. Ceklek boloknya. Ini Pak dosen ini begini kalau ngajar muridnya kok nguli. Mau angkat 100 kilo. Kempong kabeh. Itu dia. Masa kalau dengan cara itu betul masa saya melarang? Tidak. Nanti ada di sini. Kita bawakan itu. Ya. Yang ngomong bukan saya, kalau yang saya nanti Om Deddy sok tahu katanya pinter nyala-nyalain ngomong. Yang ngomong bukan saya nanti, bule yang ngomong. Kayak bule terus percaya orang Indonesia. Orang Indonesia yang percaya. Ya, iya. Kalau saya ngomong tipu-tipu itu. Oke, lateral thinking. Sudah ya, jelas ya lateral thinking ya. Jelas ya, dibaca lagi terus ini penjelasan saya. Oke, lateral thinking. Jadi kalau mengajarkan teknik dengan lateral thinking, itu imagery, nanti anak jadi bagus. Dengan itu saja nggak usah diajari apa-apa, langsung benar sudah. Kalau volley apa? Ya tadi kalau volley pakai gelas, kasih bola tangkap, tung, kasih bola tangkap, tung, itu volley. Nah, sudah gelasnya ditaruh, ayo tung, taruhin aja, taruh di situ ada keranjang. Ayo masukkan ke keranjang, tung, tung itu basic volley, forehand, backhand, gampang. Sudah, sekarang mundur. Volley-nya panjang, taruh keranjang, maju lagi panjang. Nah, terus satu sini, satu sana divariasi. Langsung volley bagus nanti. Ya. Itu lateral thinking. Lanjut. Note, explain ini contoh. The difference between loose and firm grip when volleying. Ada bola, kan? Bola. Ada bola. Dan loh. Satu aja cukup, satu. Gak ada. Oke, nggak usah. Nih ya. Volley. Kalau volley itu grip ini harus firm. Kalau you pakai grip Eastern forehand, salaman. Oke? Lihat ini telapaknya seperti ini, salaman. Oke? Apa yang terjadi kalau volley? Flat bolanya. Apa yang terjadi kalau flat? Kuat. Ini loose. Loose control. Oh, loose control. Ini loose. Tidak kuat, tidak firm. Apa loose? Kendor. Kenapa? Karena dia bergerak punggung ke depan, dorsal palmar. Gerakan apa pergelangan tangan ini supaya tidak gerak, supaya tidak goyang? Radialis ulnaris. Dari jempol ke jentik. Gripnya itu kalau kontinental, dia otomatis mukul itu dari jempol ke jentik. Mukulnya ini chipping. Kalau ini flat. Nah nanti dia kalau dari bola dia begini. Lihat, perhatikan berapa banyak anak-anak bermain volley seperti ini. Ini salah, ini volley seperti ini. Banyak enggak? Ya, ini salah. Volley itu dia cuma firm, stop at impact. Stop at impact. Contohnya, raket ini kalau saya taruh di tanah, bola saya pantulin, oke? Dung. Mantul tinggi apa mantul rendah? Kenapa? Kalau raket ini saya tekan, saya jatuhkan, mana lebih tinggi pantulannya? Yang saya injek apa yang saya lepas? Yang ditekan. Hah? Yang ditekan. Yang ditekan kok? Kenapa? Kalau saya tekan kenapa lebih kenceng? Lebih mantul tinggi dibanding tidak? Ayo, kalau tidak saya tekan, dia goyang itu. Goyang berarti dia tidak firm. Iya, vibration. Ya, dia gitu. Jadi tidak bisa kencang. Tapi kalau saya tekan, dia jadi kencang, ini mantul lebih tinggi. Sama dengan grip itu tadi. Forehand grip, ya. Eastern forehand grip sama continental. Karena itu kalau beginner oke, masih dia kalau continental masih sulit untuk beginner. Karena itu kalau beginner sulit dengan pegang continental, suruh dia choke grip di atas. Ya, suruh choke grip tiap hari, suruh dia gini mantulin bola.
ya, atau dia mukul bola dengan ini, otomatis nanti dia familiar dengan grip kontinental. Setelah itu baru volley. Priska datang ke saya dulu gripnya begini volley. Tiap hari warming up saya suruh mukul bola ini, terus mantul ini, mantul ini. Ya, lama-lama jago. Dulu volley-nya begini, kayak tante mes. Mau jalankan. Murid saya join, sudah lama di tante mes dari kecil. Sampai sekarang sudah diajarin betul, bertanya begini lagi. Tante mes love tennis itu. Nah itu ya, jadi untuk membetulkan teknik lateral thinking dikasih contoh-contoh seperti ini cara berpikir yang lain. Jadi jangan dikasih tahu, oh salaman sama rakyat kalau ini salah, naruh telapaknya salah nanti. Seperti itu. Kalau kontinental seperti mantul-mantulin bola di pundak raketnya, ya racket edge, pantulin atau ke atas juggling. Itu mengajarkan grip kontinental. Nah, cara yang kedua analogi. Bisa dengan lateral thinking, bisa dengan analogi. Analogi is something that shows. Analogy is something that shows how to think. Dua hal yang mirip. But with the ultimate goal of making a point about this comparison. Nah, dua hal yang mirip. Akhirnya harus kita tahu apa perbedaannya. Ya. Analogi adalah sesuatu yang menunjukkan pertama ada dua hal yang mirip menyerupai, tetapi dengan tujuan akhir untuk menunjukkan kesamaan dari perbandingan tersebut. Saya akan terus ya. If you are trying to explain to your students how one thing is similar to another, you have to make sure the example you are using is common and easy to understand. Nah, kalau kita mau menunjukkan dua hal yang mirip, yang sama seperti tadi melempar bola, ini kan mirip. Ini juga bisa disebut dengan analogi. Misalnya servis, nggak usah servis satu-satu ini nggak usah. Ini bola lempar tangkap pakai tangan kiri, tangan kanan. Bola tangkap. Kalau sudah bisa pakai ini bola, lempar bola, pukul dengan ini, bola pukul dengan ini. Apa yang terjadi kalau bola ini dilempar tinggi-tinggi? Bisa dipukul? Bisa. Coba aja. Bisa, tapi banyak beleseknya daripada berhasilnya. Karena itu harus secepatnya. Karena itu servis begitu juga, servis tos. Bukan setinggi-tingginya. Ada pelatih, tos setinggi pagar ini. Ada enggak? Ayo. Itu opo itu siapa sih ngajar kayak gitu itu. Nah itu biomekanik. Itu dia tidak ngerti biomekanik. Jadi lemparlah bola, tos bola itu setinggi jangkauan. Pukullah di comfort zone. Comfort zone kita ini kan ada di kanan sini. Karena itu melempar bola itu harus di sebelah kanan depan. Di comfort zone kita. Itulah servis. Kalau tadi dengan bola sudah bisa, sekarang bolanya ganti dengan raket kecil dulu. Pukul, tor. Sudah mulai pakai raket yang lebih panjang. Graduated length method lagi. Ya, metodenya sama. Seperti itu, langkah-langkah sebenarnya sudah nggak usah diajari grip ini, grip itu, betul sendiri nanti. Tuh ya. Jadi ini yang disebut analogi sama lateral thinking. Kalau lateral thinking kita berpikir apa yang menyerupai supaya anak gampang melakukannya. Kalau analogi dua hal yang mirip, ya, yang mirip untuk dilakukan. Nah, ini example hitting forehand and backhand like to throw a medicine ball. Bola itu tadi dilempar ya, sama seperti itu. Analogi banyak. Seperti tadi servis seperti melempar bola. Wow, supaya anak tidak ada follow, suruh mukul, tung. Gimana supaya banyak follow? Suruh mukul pagar ke pagar. Atau dari baseline ke pagar, kenain baseline, follow through-nya pasti panjang dia. Itu ya, jadi nggak usah follow through, nggak ada keluar pagar ya tembakan otomatis ya. Itu disebut external focus, ya, external focus. Nanti ada di sini apa itu? Nah, jangan ke sini dulu. Pertanyaan dulu ini. Ayo pertanyaan. Yang dua ini hampir salah semua ya. Hampir sama ya. Ya mirip, makanya kamu mesti meng-create apa?
Tadi kan volley sama dengan nangkep bola pakai gelas, ya pakai gelas, nangkep bolanya. Nah, itu volley ya seperti itu. Volley bukan disamber. Ada orang yang kasih bola volley disuruh mukul begini, nggak kena bolanya, pakai ini saja. Ya. Jadi maksudnya bisa digunakan salah satu gitu? Ya. Maksudnya bisa digunakan salah satu? Iya. Kalau lateral thinking itu you cari cara gimana tanpa direct instruction. Ya supaya dia bisa. Kalau analogi itu dua hal yang mirip. Buang air di ember kan sama dengan forehand buang air di ember. Kan boom ke sana. Mosok ini pak buang air di ember. Ya, itu sama. Gitu. Itu analogi atau lateral thinking hampir sama ya, hampir sama ini. Gitu. Analogi media ini ya, cara memecahkan masalah dan menggunakan pendekatan tidak langsung dan kreatif melalui penalaran dan pelaksanaan teknis yang tidak langsung nampak jelas. Sama tadi lateral thinking. Misalnya Great Continental, gak usah dijelasin telapaknya di sini ini bingung. Kasih bola suruh pukul ini Continental ini. Kalau dia nggak Continental nggak enak dia pukulnya, pasti Continental sendiri. Kemudian ini bola suruh backhand grip misalnya salah, nggak mungkin dia pakai forehand ini. Kan nggak mungkin nanti dia kan begini sendiri di kiri. Jadi rolling, ball rolling. Di video saya yang pertama ada rolling, trapping, rolling, ya, juggling, bouncing, ada semua. Nah, tapi kita oh boy itu nggak perlu. Ibu-ibu sih penting senang. Ya, mukul 10 menit, makan, ngopi. Ini dia. Enak saya mau ngelatih gitu kan. Gak payu aku. Pak jadi gendut gini. Enak ngelatih. Dibawain makanan. Ini betul. Kalau saya ngelatih dibawa masalah terus. Ada masalah terus yang dilatih. Saya mau ganti ini, mau ganti mamut aja. Latih mamut. Yang latih prestasi. Nek latih prestasi olah-olahnya masalah. Oh kalah. Oh. Begitu jadi. Iya anakku kok gini. Dapat masalah saya olah-olahnya ini. Kalau gini bisa olah-olahnya kue apa? Starbucks. Yes. Oke. What is correct teknik? Kalau di pertandingan saya sering dengar pelatih, itu salah itu pokoknya, teknik itu salah itu ini. Sing bener sing piye? Tekniknya Nadal salah. Juara dunia kok salah gitu kan? Salah welek itu. Ya, juara dunia kamu salah. Federer itu pokoknya salah. Salah dia. Inersia ini. Apa inersia? Nanti kita bahas di biomekanik. Ya. Salah. Siapa bilang salah? Menghasilkan poin kok salah. Nah itu yang disebut idiosyncrasy. Kehebatan seseorang tidak hebat ke orang lain. Karena itu jangan ditiru. Melatih teknik jangan niru-niru. Jadilah diri sendiri. Bagaimana sesuai dengan anatomi, fisiologi kita. Ya. Ini. So what is correct technique like? What is the correct technique like? Seperti apa teknik yang benar itu? Mengidentifikasi proper form, bentuk yang bagus, yang benar. Gak ono bentuk benar itu. Nih ya. It is difficult to identify proper form because good form is not a set pattern of movement. Jadi pukulan yang bagus itu, form yang bagus itu bukan set pattern. Oh kayak ini. Artinya bukan itu. Jadi bukan set pattern. Jadi harus seperti ini, ya. Jadi tidak ada yang harus seperti ini. Itu bukan set pattern. Kalau Omnya Peter bilang ideal movement, tak ganti set pattern. Boleh dong? Sama kan artinya Om Wilson? Ya, itu loh. Boleh loh ya. But rather a movement that accomplishes the purpose with the least expenditure of energy atau economical, itu efisien. Jadi teknik yang proper itu adalah teknik yang bisa melaksanakan tujuannya, bisa mencapai tujuannya dengan baik, dengan energi yang sesedikit mungkin, efisien. Nggak usah ngoyo-ngoyo. Gitu ya. Jadi misalnya silang pendek, silang saya iso mampu, itu tidak efisien. Itu ada boardnya bentor saya. Pecah silat. Nah,
Ya, jadi harus dengan least expenditure of energy. Jadi ekonomi simple saja. Nanti kita praktek di lapangan 1,5 jam. Ya. Jadi ini paling irit efisien. Jadi efisien itu adalah simple economical. Jangan anak itu Pak, oh ini gak simple ini. Ada pelatih yang ngajarin itu, pelatih nasional lagi. Saudaranya pinter. Ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Itu tadi aja itu intermezzo. 2 ya. Teknik must be flexible and can be developed through its function. Teknik should be biomechanical sound when full function. Nah, teknik itu akan fleksibel dan teknik itu harus fleksibel dan dapat dikembangkan melalui fungsinya sesuai dengan fungsinya. Ya. Nah ini saya mesti jelaskan fungsi ini. What is function of the shock? Fungsi pukulan, apa itu fungsi pukulan? Apa Peter definition function of the shock? Functions of the shock. Fungsi daripada pukulan, fungsi dari pukulan itu adalah alat, is a tool. Apa Pet? A tool or a way to accomplish apa? Iya, boleh. Ini yang tadi, intended purpose. Loh, keluar definisi baru lagi. Banyak ya, kalimatnya bisa diganti-ganti. Functions of the shock is a tool or way to accomplish an unintended purpose. Mau kemana? Ya, bisa is a way to accomplish, to achieve the tactical objective. Boleh apa saja. Nah, apa itu function yang bisa mencapai tujuan itu? Mencapai tujuan itu maksudnya menghasilkan poin. Oh, saya mau cross, bisa ke sana. Saya mau start, ya bisa ke sana. Bagaimana itu? Nah, itu ada 10 function. Apa? Harus hampir salah saya. Consistency. Terus, accuracy. Precision. Speed. Variation. Tempo. Anticipation. Cut coverage. Playing under pressure. 10. Camouflage. Ya ini sudah sering sekali ini ya. Karena itu saya nggak kebetulan kalau ada yang baru, saya mampir dulu sedikit ke sini. Boleh kopi dulu. Konsistensi, apa konsistensi? Ya. Ability to hit series of shots without missing. Ya. Nah, konsistensi pokoknya masuk. 1, 2, 3 kali, 4 kali, pokoknya masuk kemana saja boleh. Itu konsistensi, tidak mati-mati. Oke? Kalau kita sudah konsisten, apa kita jagoan? Tidak, ternyata kamu bisa mukul 60 kali, 100 kali. Belum tentu kamu jagoan. Why? Belum bisa ngarahin. Tidak bisa ngarahin katanya siapa? Nyoman. Nah, ben bisa ngarahin apa? Belajar apa? Precision. Jadi kasih target. Targetnya itu 1 meter atau 2 meter persegi.
Oh, yang panjang masuk sana, yang pendek sini, drop shot sini, panjang sana. Kalau dia berkali-kali bisa mumpul dengan tepat ke sasaran, berarti konsistensinya kelas tinggi dia. Consistent and precise. Ya, jadi 2. Sudah jago dia. Kok belum? Nah, kalau cuma sekedar masuk, lawan enak. Berarti lawan harus dipersulit dengan bisa dengan spin, bisa dengan speed. Speed itu bisa slice, bisa top spin. Ya, speed itu flat. Sudah hebat? Belum, apalagi variasi, kadang sempit, kadang slice, kadang flat. Sudah jago? Belum lagi, apalagi dengan tempo. Lo lihat, begitu banyak bisa digabungkan di dalam satu pukulan. Betul? Karena itu dia bilang, the more combination, ya, the more function you are able to combine within a shot. Makin banyak variasi function di dalam satu pukulan, apa? The better level your player is. Jadi the better level, skill level your player is. Jadi makin tinggi skill levelnya pemain kita. Jadi jangan melatih konsistensi, keras-keras, sampai 100 sana terus. Stupid. Ada 5, 6 yang bisa digabungkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tadi Kentung curhat sama saya. Latihannya mesti betul. Kentung wes mampu tadi. Siame. Jadi latihan jangan monoton. Lapok, ketok bagus. Sekali panjang, 2 kali panjang, sudah panjang, inisiatif. Boleh approach shot, boleh attack, boleh apa saja. Maju, boy, terus seperti itu. Jagoan nanti. Ya, itu. Ini saya berbagi rahasia ini, rahasia dapur. Nggak pakai ke master chef. Ya, itu supaya pandai masak semua. Ini ya. Tapi ya kita perlu kreativitas pelatih itu penting. Nah, kreativitas itu timbul kalau kita banyak belajar terus, nambah, sering ketemu seperti ini, sering melihat, sering membaca, diskusi sama teman-teman, pasti kita maju. Itu. Kalau kita tidak mau gaul, wah sudah hebat itu, wis. Yang iklan-iklan itu di di Instagram lah, di Facebook lah, nggak tahu di mana. Coba bisa keluarkan juara enggak? Juara 10 tahun, 12 tahun, ribut berantem kemarin di Bandung. Nah, ribut di Bandung. Rebut lapangan lah, muridnya main teriak-teriak, yang sana marah, berantem. Curhat ke saya. Sekarang ini lebih gila nih dari zaman dulu nggak ada, ya ada, tapi nggak ada. Ini sering di Surabaya berantem, di Bandung berantem, rebutan lapangan. Coba cek, pernah nggak murid saya latihan royokan lapangan? Nggak pernah murid saya ngebuk lapangan, rebut-rebutan, main. Keliru. Latihan kalau mau bertanding berapa lama? Masa Ardi latihan setengah jam, ngawur kamu. Oh, latihannya 2 jam, 3 jam, lu tuh lihat di Bandung dibuk lapangan. Orang lain 4 lapangan buk semua dari jam 6 sampai jam 8, jam 9 punyanya panitia. Berantem. Berlatih itu cukup setengah jam. You tahu Djokovic, Federer kalau berlatih berapa lama mau main? 30 menit kok tahu lu sudah pernah lihat? Djokovic itu ceplak 10 menit. Apa beres-beres, berangkat. Loh iya, ganti baju masuk ke ruang ganti baju. Nanti anak buahnya yang bawain tas, dia masuk lapangan udah main. 10 menit, 15 menit lah paling lama. Terus pokoknya dia sopo, katanya sparringnya harus lebih jago. Sopo lebih jago dari Djokovic? Loh iya Pak. Ini orang tua lah, tapi sparring partnernya udah loncat dia golek, panggil Kristo, sekali main 5 juta. Wow, segede. Oh, segede, ya toh? Nah terus Djokovic sekarang sopo? Tahu kamu sama siapa Djokovic? Djokovic itu manggil pemain junior. Ayo kasih gua ini, Pak, sudah selesai, thank you, salaman. Junior bangga, senang foto, dirangkul. Masuk, ganti baju, masuk lapangan. Nah itu, ya, biar tahu. Belum pernah ke Grand Slam toh.
Itu ingat. Tidak perlu anak saya nggak ada lapangan nggak bisa mukul. Ya di pinggir lapangan volley-volleyan sama temennya. Senang-senang begini biar keringetan. Nanti masuk ada 5 menit mukul. Pukulan tidak bisa hilang. Yang harus dipersiapkan adalah pikirannya. Oh, gua nanti mau main. Plan. Rencana bermain apa. Itu. Enggak itu ribut buat di lapangan. Wah, ini gua suka buku ini punya sudah banyak ini. Di depan saya ini. Ya, saya lagi makan ini sama Titus. Gua itu ngomong, kan sudah banyak ini. Enggak tahu. Itu waktu di Bandung. Di Surabaya gitu juga berantem. Muridnya main sama orang lain. Muridnya poin bagus, bar. Ya, sponsornya gitu. Iya. Wah, yang sana ngamuk, orang tuanya ngamuk, pelatihnya ngamuk, durung. Nah, ini. Adik pinter ini ya. Oke, ini ya. Balik lagi. Mengidentifikasi teknik itu yang bagus tidak ada teknik yang bagus. Teknik yang tepat tidak ada, teknik yang bagus, teknik yang betul adalah teknik yang bisa mencapai sasarannya. Untuk mencapai sasarannya gunakanlah function. Ini dia bilang ya, gunakan function, always function. Kalau kita berlatih melalui function, pasti biometrik bagus, pasti bagus, otomatis ya. Gitu ya. Ini. Memang ini perlu latihan, perlu magang, perlu lihat. Saya ini open di tempat saya, silakan kalau mau datang ke tempat saya latihan, juga ada problem apa tanya, saya tunjukkan gratis. Oh enak toh, gratis. Kopi lagi, tapi kopinya kopi kapal api. Kalau komputer kopinya Starbucks dia. Kalau saya kapal api warung. Ini dia ya. Yang kedua, sekarang kita ketiga. Good form is unique to individuals and don't necessarily follow any norm. Ini loh, good form itu gaya pukulan yang bagus, bentuknya yang bagus, bagus itu. Itu unik, setiap orang berbeda-beda. Ya, setiap orang berbeda-beda dan tidak perlu mengikuti harus seperti ini, harus seperti itu, nggak ada. Masing-masing kasih tahu anak-anak. Ini ada, lupa itu udah om si pas ngomongnya kayak begini, kok ini anak saya begini. Lah anak ngomong dia harus si pas. Loh iya, ada ini begini. Pak mau minta kayak si pas, dia apain aja ya nggak bisa jadi si pas. Ini kan bodoh ini orang tua seperti ini. Gak iso anaknya cedera nanti kalau seperti itu. You tahu berapa si pas tingginya? 2 meter, 190 sekian. Si pas itu, nggak segini cebol, tingginya cuma 1 meter. Ah itu loh, ya kayak gitu loh. Itu dia yang dimaksud. Ini yang dimaksud dengan nomor 3. Ya. Good form is unique. Ya, to individuals and don't necessarily follow any norm. Ya. Tidak ada aturan norma apapun harus ini tidak ada. Itu tadi true function. You mau bentuk apa fungsinya yang diberikan? Pasti nanti bentuknya terbentuk sendiri dengan dan efisien, efektif, efisien, menghasilkan poin. Gayanya bagus tapi nggak tahu percuma, ya cuma main mau gaya-gaya tapi main kalah terus. Ada itu dari Jerman. Latihannya ya di Jerman. Sahabatnya alas. Semua orang dibiayai. This is in Germany. Okay? Nomor 4. Good form is also not necessary from the standpoint of aesthetic. Nah, pukulan yang bagus tidak perlu cantiknya. Buat apa cantik? Yang penting ya menghasilkan poin. Yang penting tepat sesuai dengan tujuan kita. Ya, itu maksudnya. But in terms of developing, nah, good form itu urusannya dengan menghasilkan tenaga yang bagus dan kontrol. Jadi efisien teknik, powerful shot but fully control. Pukulan keras tapi masuk, jangan keras pagar, keras main.
masuknya cuma 1-2. Ada loh pemain itu. Ya, ada betul sama sing lebu. Dua dan lain kawan, strong. Ya, ini. Bentuk yang baik juga tidak harus dari sudut pandang estetika, keindahan, tetapi dalam hal pengembangan tenaga, force dan kontrol yang optimal. Jadi mukulnya melebu terus, tidak mati-mati. Kerasnya bisa diatur, sedang keras. Keras sekali tidak perlu. Keras sekali tidak perlu. Baik, nanti di sini kita bahas. Tidak perlu mukul terlalu keras. Kenapa? Karena tenis itu bukan softball. Tenis itu bukan baseball, harus home run. Tenis itu net. Ada garis yang membatasi, itu kontrol. Ya, karena pelatih itu banter, sakayani. Saya dengar tuh, saudaranya Jim. Lagi gak turun Jim, disumberi kupingnya. Sakayani sama Jim. Number 5. Nah, di sini, your end of movement is determined by your tactical intention. Akhir dari gerakan Anda ditentukan oleh niat tujuan taktis Anda. Ya, jadi kalau saya mukul cross panjang seperti ini, tapi kalau saya mukul cross pendek kan berbeda. Itu maksudnya jadi teknik saya, gaya pukulan saya, cara saya mukul itu berakhir pada saat saya mencapai tujuan pukulan saya. Down the line seperti ini. Oke? Kalau cross court begini. Kalau silang pendek begini. Berbeda semua. Jadi sesuai dengan tujuannya. Itu yang dimaksud. Karena itu kalau di drill 1000 kali ini terus ini gopoh. Buat apa? Tujuannya apa? Nah, tujuannya dulu yang nomor 1. Form follows function. Ya. Tujuannya. Jadi bukan tekniknya. Yang penting tujuannya. Mau apa? You dikasih teknik itu apa? Teknik itu mana? Kayak tujuan toh? Tujuannya apa? Tujuannya dulu. Itu dia. Jadi every movement starts with intention. Intention itu niat, tujuan. Kalau you nggak ada tujuan, cuma melatih pukulan buat apa? Itu kuno zaman dulu. Tidak bisa jadi pemain top. Lo dulu kok si ABC begini-begini. Zaman itu zaman berbeda. Woi Anda lagi. Ser Olimpiade, saya kira ser Olimpiade. Nah itu, yesterday is history. Masa lalu, jangan diceritakan sekarang. Storytelling tidak perlu. Hari ini actual apa? Lainnya zaman biyen lu bangga-bangga. Siapa? Lani Kaligis main Wimbledon. Kayak ini lah, saya ini main Wimbledon kayak gitu. Nah, zaman dulu. Ya cuma sekedar dikenang saja, kita hormatin beliau-beliau. Mantan pemain top masa yang lalu. Tapi bukan ilmu yang dia bisa diterapkan sekarang. Ya ketinggalan zaman sudah obsolete, sudah usang. Ya, kita masih wah Yustejo tarik, Yustejo-nya sendiri aja bikin statement. Wah, goblok salah gua. Nah itu berkali-kali dia ngomong ke saya. Ternyata Dedi ini benar katanya. Kenapa? Mantan-mantan pemain nasional, dia tidak belajar ilmu yang benar melatih. Dia cuma nemenin bos-bos main. Dipanggil bos A, bos B. Dia lupa dia tidak mengasah dirinya. Sekarang kalau umurnya sudah 70, boyok ini bengkok. Main dari bos, ya disangoni aja. Sing mulai gede, pemain nasional saya itu sing nom-nom. Ya itu cuma dikasih ongkos jalan aja. Garing kantong kering kanker saya ini. Nah itu karena itu ilmu tidak bisa habis. Tidak bisa habis. Saya anak asuh saya tidak pernah mengentertain bos-bos kayak pinter ini. Main bosnya dikasih bag ini, wah tepuk tangan itu penting harus jangan pemain nasional dikalahin saya. Itu yang disebut Wilson suka ngomong saya itu om itu yang bagus itu om comforting lies. What is comforting lies? Ardi American lulusan ayo what is comforting lies? Ayo
Nah, lies, bohong. Untuk bikin comfort orang, you tell a lie to make people happy. Make money. Ya, kong kali kong. Tutup matang rokok kantong gitu. Tapi kalau kita mengatakan yang sebenarnya, if you tell the truth, people will feel unblessed. Tidak senang katanya Om Wilson. No money for you. Gak dapat money aku. Nyangkul terus sampai tua. Intentionnya. Nah iya, intentionnya. Itu ya. Jadi itu. Jangan kita jadi pelatih. Sekali-sekali boleh kasih sanjungan palsu, phony praise, tapi jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Phony praise itu tujuannya jangan bikin anak mata arang. Oh iya oke jelek, nggak apa-apa nanti bisa diperoleh itu, tapi oke nggak masalah. Tapi jangan dipuji-puji. Kebetulan minggu anak bos ini minta dipuji terus. Nggak bisa saya seperti itu. Mau pindah aja sana lo. 50 kali pukulan saya jeblok terus main. Ya apa tak suruh pindah ke Panji sama saya. Entertain Panji. Ayo gini, sama kayak Mamut, ini pinter. Ya, itu. Oke, kita lanjut. Ada 15. In technique training, create a realistic situation for automatic movement changing. Jadi situasi yang harus kita ciptakan itu tadi cross panjang, cross pendek, down the line apa saja itu nanti otomatis movement changing terjadi. Akan betul sendiri pukulannya. Karena itu jangan cuma satu pukulan cross terus doan terus, banter-banteran. Ya. Monoton, jangan monoton. Mau cross boleh, tapi cross banyak cara dengan cross. Panjang, pendek, panjang, approach volley, smash, panjang lagi. Banyak. Nanti kita praktekkan di lapangan. Caranya sama, tapi kalau nggak ngerti isinya ya percuma. Ya. Ini yang dimaksud dengan ini ya. 7. So, creating a situation would affect the movement of a player that automatically builds the technique needed to solve a problem. Disebut external focus. Jadi kalau kita pandai menciptakan situasi, wah anak ini nggak bisa mukul apa misalnya, mukul drop shot tidak bisa. Nah, Oke, sekarang suruh rally, forehand, backhand, kasih bola pendek masukkan ke keranjang, kasih keranjang nanti kan bisa sendiri drop shot. Gak usah diajari drop shot ini loh, gak usah udah. Taruh keranjang di dekat net. Suruh dia forehand, cross, pelatihnya di sana. Oke, forehand cross ke pelatihnya. Kasih backhand cross ke pelatihnya. Nah, kasih sana drop shot ke keranjang, lebokin keranjang. Masuk. Otomatis bisa. Sudah, oke. Sekarang kamu boleh mukul masuk ke keranjang, boleh di sana kasih 2 meter garis ya di pinggir. Kamu boleh silang pendek ke sana, kamu boleh ke keranjang. Forehand ke pelatihnya, dikasih backhand ke pelatihnya, kasih bola di situ. Nah, enak drop shot apa enak ini? Suruh dia yang nentukan, bukan kita. Nah, dia yang memutuskan decision making ini. Ini mendevelop cognitive skill. Nanti anak ini jadi pandai ini. Ya, jadi pandai. Oke, kalau misalnya dia cross pendek, sudah cross pendek, pelatihnya lari, kasih bola volley tor. Kasih straight dia volley cross. Wih, bagus. Anaknya wah ini tadi inspire. Anak-anak jadi terangsang, wih aku bagus. Padahal diumani sama pelatihnya. Awalnya diumani dulu sulit. Nanti makin pintar makin sulit. Dia tor, dikasih bola spin. Kalau tadi dikasih enak, sekarang di spin dulu. Wah, angel lebih sulit lagi. Jadi jangan monoton. Ya, situation itu yang disebut situation ciptakan. Ya, situation. Ya, ini. Situation. Itu yang penting. Tahu ya, situation ini tadi loh, situasi bermain. Forehand down the line. Jadi dia dari tengah lari ke sana 1-2 langkah down the line. Kasih backhand 1-3 langkah, 2-3 langkah, cross ke pelatihnya. Nah, kasih bola tanggung di situ. Dia mesti lari. Enak drop shot apa enak silang pendek terserah dia. Ya, kalau dia sudah bisa berkali-kali, drop shotnya bisa, silang pendeknya bisa, mungkin seminggu 2 minggu. Berikutnya oke. Sekarang kalau kamu drop shot, pelatihnya lari. Apa pelatihnya lari? Siap loh, dikasih sana. Nah, kutak-kutik. Oh, dia nggak bisa kutak-kutik, diajari kutak-kutik. Shot tennis. Pernah lihat ya shot tennis? Saya kan sering presentasi itu, cuma 2 meter.
Itu permainan. Nah baru, oh anak ini tidak punya pukulan ini, baru kita isi. Jadi situationnya dulu, baru ngisi tekniknya. Jadi selalu anak ini dilatih sesuai dengan kebutuhannya. Jangan masuk ke lapangan, tahu-tahu drill, bumbang, untuk apa? Wong itu drill sudah jago. Sudah jago, tapi tiap hari masih dikasih. Kasihlah yang dia belum bisa, yang dia belum bagus. Jadi kalau you teaching, what is teaching? Mengajar, what is teaching? Teaching itu you deliver message, you deliver information in order to improve your students. Supaya dia improve, understanding harus dijelaskan. Kan begitu. Ya, jadi kok ngajar harus bikin muridnya jadi pandai. Jangan ngajar muridnya wah, betul. Ya, di situ itu berarti ngajarnya yang salah. Ngajarnya yang salah. Loh, murid yang jadi kan gak juara. Tidak semua orang yang saya latih jadi juara, tidak. Di makalah saya tulis, semua orang pelatih dunia pun tidak semua yang dilatih pelatih dunia akan jadi juara dunia, tidak. Karena orang masing-masing bakatnya, kemauannya, daya serapnya. Ya, jadi nomor satu mental itu bawaan. Ingat ini. Window of opportunity. Anak lahir 0 sampai 6 tahun itu karakter building. 0 sampai 6 tahun. Kalau 0-6 tahun, orang tuanya spoil anaknya. Digendongin, ini dikit digendong. Jangan jatuh. Anaknya jadi penakut, apa-apa nggak berani. Itu 0 sampai 6 tahun. Setelah itu 6 sampai 12 tahun, coordinative age. Di situ juga anak mau begini nggak boleh, mau begitu nggak boleh, nggak berani melakukan itu. Jadi terus limited ya. Terbatas gerakannya, terbatas kemampuan atletisnya, kemampuan berpikirnya. Jadi hati-hati. Window of opportunity, ya. According to the growth and development, itu paling penting. Growth and development itu pengembangan pada saat dia tumbuh. Pada usia ini apa, pada usia ini apa, itu yang harus dioptimalkan. Itu yang makanya judul ini saya pilih, optimal tennis development. Oke. Ya, jangan lupa mengajarkan situasi. Sudah saya kasih contoh nih tadi situasinya. Pilihannya yang dua tidak boleh milih, yang dua oke ke pelatihnya, yang ketiga dia yang menentukan mau apa pilihannya. Tergantung dari tingkat kesulitannya. Kalau saya, oh ini enak saya drop shot, kalau ini enak saya cross. Gitu ya, jadi dia terus main. Jadi selalu setelah ditentukan pukulannya 1-2 pukulan terus open main ya. Jadi dia silang pendek, pelatihnya kejar main. Wah, kan kasih bola yang gampang di volley, pelatihnya mati. Wih, bagus. Jagoan kendel anak itu nanti nyerang terus mainnya. Gitu ya. Itu yang dimaksud create situation. Create realistic situation for automatic movement changing. Ya. Dan harus dengan external focus. Itu tadi, target itu external focus, nanti akan membentuk formnya sendiri. Yang fokus pada faktor di luar, bukan faktor di dalam tubuhnya. Nanti mau boleh mati, bola di kangelan pelatih ngefinte, mati, salah tekniknya ini. Tambah hancur tuh murid, sebetulnya tidak salah. Pelatihnya yang kurang ngerti, murid jadi salah, namanya benar-benar disalahin. Itu saya kasih tahu tuh, hati-hati. Saya sering ketawa nih lihat, wah ini orang nggak apa-apa disalahin. Sering salah umpan nih. Oh break lagi, aku udah break. Oke, ini ya, tidak ada pertanyaan. Ya, ngobrol mas. Sedikit coach. Ya. Tadi sudah dijelaskan sampai variation, tempo, anticipation. Ya. Belum bisa sedikit. On coverage. Ya. Itu kenapa ya? Itu tadi belum dijelasin. Oh gitu, oke. Dari tempo sampai Ya, oke. Tempo ini you mesti cepat apa you mesti nunggu. Kalau mau silang pendek, mau silang bukan lapangan, tidak bisa on the rise. On the rise itu bola naik ditembak. Itu temponya tinggi namanya, permainan tempo. Tempo itu nanti kalau tempo itu ada 3. Low tempo, medium sama good tempo ya. Low tempo, good tempo, high tempo. Oh nggak ada di sini. Di yang tempo hari. Low tempo itu kalau bola mau spin kita. Kalau kita mau spin harus tunggu turun dulu.
itu paling sempurna untuk top spin, silang pendek. Tapi kalau good tempo itu bola-bola enak untuk tembak di comfort zone. Comfort zone itu setengah pendek sampai muda. Ya, kenapa kok setengah bunda ini comfort zone? Nanti saya jelaskan di video mekanik berikutnya ada. Terus ada good tempo, kita sudah buka, lawannya itu tester, cross, nah cepetin sebelum lawan balik sudah dicepetin. Sebelum naik tinggi sudah ditembak. Kalau belum naik tinggi ditembak tidak boleh keras. Kita menggunakan ball flight time, waktu tempo bola itu dengan tempo. Jadi dia belum naik tinggi sudah ditembak. Itu on the rise namanya. Nah, mesti dilatih. Nanti kita di lapangan, habis ini kita coffee break terus ke lapangan. Ingatkan saya ya nanti kalau oh belum ya ini? Oh sorry, iya makanya baru 7. Kok juga kemarin nih? Buru-buru lapar aja tuh Benny. Belum lapar ya dia. Oke, saya lanjutkan mas ini. Ya tempo sudah ngerti ya? Oke. Sekarang anticipation. Anticipation itu tadi saya sudah jelaskan, membaca apa yang mau dilakukan oleh lawan. Belajar perception. Wah, iya, masa tadi. Udah, saya jelaskan aja. Jadi, based on perception, berdasarkan persepsi. Persepsi itu kan mengamati, ya kan? Mengamati, kemudian kita mengambil kesimpulan, ambil decision making. Oh, lawan geraknya begini, dia pasti mau ini, mau itu. Tadi ingat ya, saya jelaskan. Itu disebut anticipation. Jadi anticipation itu adalah dari perception ability. Perception ability itu bermain. Kalau you tidak bermain, kalau you dream, ada perception, nggak ada bolanya ya itu lagi sudah tahu. Tapi kalau you bermain kan you mempredik mau kemana ini lawan, mau apa ini lawan. Itu yang disebut anticipation. Nah itu bisa terjadi kalau game based approach tadi dibilang. Ya, hanya bisa terjadi kalau game based approach, tidak bisa kalau tradisional. Kalau tradisional tidak akan bisa terjadi. Kalau feeding drill dari Ranja. Ya. Mana tadi? Iya. Itu baru tadi Om. Dari itu tuh. Knowing and remembering the boy watching and observing. Iya, ini loh kok tak lewatin ini ya. Jadi kalau you tidak melalui game based approach, ini game based ini, cognitive skill-nya tidak bisa cognitive skill itu ini. Ada 4 ini, perception ability untuk processing dan receive message, kemudian ambil keputusan, mau apa? Terus execution ya, ini dia. Di dalam antara perception sama decision making ini anticipation terjadi. Anticipation terjadi. Ini waktu development and performance saya terangkan ini. Tapi kalau tak ulang-ulang ini yang saya ikut ini apa? Ulang-ulang terus. Itu harus sering ikut. Jadi yang dibicarakan semua ini baru nggak ini meternya? Baru sebagian, tapi sebagian mengulang juga. Karena tanya siapa ya itu juga. Tapi selalu ada aja yang baru, selalu ada aja yang baru. Ya. Jadi melatih anticipation itu melalui permainan, tidak bisa dengan drill. Kalau dia ngedrill akan jadi lambat dan salah terus nanti antisipasi. Ya. Yang ke-8 coverage. Nah ini tadi forehand straight, backhand cross, dikasih bola tanggung sama pelatihnya. You mau kemana ini? Pelatihnya di mana lawannya? Silang pendek apa drop shot? Kita harus tahu pelatihnya di mana supaya kita bisa nutup. Wah ini dikasih di passing down the line, volley-nya bisa pas. Ini court coverage, jadi menguasai lapangan untuk court coverage, menutup lapangan. Kalau you pandai anticipation, pandai court coverage, you pasti pandai main playing under pressure. Tekan lawan nggak ada masalah karena you sudah punya anticipation. Ditungguin tadi saya ngomong Swandi, dia bisa baca lawan mau apa. Bolanya sulit dia sudah tahu pasti ini pasti itu. Ya. Nah ini kalau mau ini ya pasti ada session khusus ini panjang ini bisa 1 hari ini praktek ini 1 hari 3 jam ini berlatih training camp.
bukan bookshop. Ya, jadi anak-anak dikumpulin camp, nah itu nanti terjadi. Ini saya juga melatih anak-anak, saya kasih feedback. Saya mau praktekin ini anaknya nggak ada, nggak bisa jalan. Ini Peter bawa murid, ibu ini bawa anaknya. Peter juga nyoman, nah kan beda-beda ini nanti. Jadi analisa saja ini, ya analisa, problem solving. Tadinya saya mau nunjukkan pattern situation dengan cara action method. Method itu perception, ability, decision making, execution. Tapi kalau anunya gini ya, nanti nggak apa-apa lah, nggak apa-apa kita coba. Nanti saya lihat, saya kan belum tahu pemainnya seperti kayak apa ini ya. Kalau kamuflas ini menipu, apa bukan menipu, kamuflas, mengelabui. Mengelabui itu ada dua, ya mengelabui. Kamuflas. Satu, kalau you disguise the direction of the shot, itu disebut wrong foot. Oh, good. Menyembunyikan arah pukulan disebut wrong footing, kamuflas. Atau menyembunyikan kecepatan pukulan, pura-pura kenceng, nggak taunya drop shot, pura-pura kenceng, drop shot. Federer bilang seperti itu. Nah, keduanya ini disebut kamuflas, ya. Ya. Ya, jadi kalau kita mengajar tenis ada ilmunya seperti ini. Jadi ada basic knowledge-nya. Jadi bukan juara Indonesia ngelatih, nggak ada anunya apa yang dilatih. Muridnya bagus, memang Pele ini juara Indonesia, Pelenya pemain top. Pemain dilamar, pemainnya ini dilamar, pemainnya ini dilamar. Saya nggak pernah ngelamar, saya dilamar saya. Nah, ini pelatih ngelamar pemain. Tidak boleh, itu kode etik. Ya. Dia punya murid bagus. Saya tahu ini muridnya bagus, terus saya lamar. Saya gosok-gosok. Tidak boleh, itu melanggar kode etik. Tidak boleh. Kalau itu murid datang ke saya ngomong ini loh, murid ini loh. Mau dititipin saya gimana? Gitu. Kalau pelatihnya sudah seizin ini, orang tuanya oke, aduh, kita baik-baik. Jangan terus dibaca. Ayo, baru aku pakai duit nih, ketua. Ya, itu banyak terjadi di Indonesia itu. Menawarkan Masih ada itu. Oh, masih ada. Lu yang buat. Oke. Terima kasih teman-teman. Untuk berikutnya kita bisa makan siang di ruang restoran. Terus nanti kita masuk jam 3. Cuma kalau bisa jangan jam 3 pas, jadi pas sudah masuk kita sudah penuh, bukan nanti jadi nunggu-nunggu atau ada yang lewat gitu. Jadi biar bisa semua masuk. Juga disiapkan tanya jawab, bagi ada pertanyaan kalau nggak paham tanya. Jadi biar sama-sama. Mungkin ada yang malu bertanya atau mungkin tidak bisa bertanya, itu normal. Jadi monggo silakan nanti makan siang di restoran. Jadi terima kasih. Terus dia mulai binas pertama ya.